adik-adik. Shalom teman-teman Servis. Apa kabarnya hari ini? Masih luar biasa dong. Senang sekali, saya Dela. Saya Dasi. Kami berdua akan menemani teman-teman semua dalam event seru Natal Online Servis Philadelphia. Ngomong-ngomong nih, sekarang di mana-mana serba harus jaga jarak. Iya, wajib banget tuh, apalagi sejak pandemi ini berlangsung. Kita wajib banget untuk menjaga jarak agar tetap aman dan nyaman. Jaga jarak sih, jaga jarak. Tapi kalau sama Tuhan Yesus, kita nggak boleh jaga jarak dulu ya. Kita harus tetap punya hubungan yang dekat dengan Tuhan Yesus. Kita nggak boleh jaga jarak. Iya, tapi teman-teman sadar nggak sih bahwa keadaan sekarang ini benar-benar sulit. Kita nggak bisa bebas kemana aja. Nggak bisa jalan-jalan ke rumah, keluar kota, bahkan toko-toko juga banyak ditutup. Dan banyak orang kehilangan pekerjaannya, serta kita harus belajar online dari rumah. Dunia ini benar-benar berubah sejak adanya COVID-19. Aku jadi sedih. Udah. Mendingan kita dengerin dulu nih dari salah satu narasumber kita mengenai pandemi yang sekarang terjadi ini. Shalom adik-adik, Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan singkat tentang apa yang kita hadapi akhir-akhir ini yang membuat kita mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang baru, yaitu COVID-19. COVID-19 kepanjangannya adalah Coronavirus Disease, sedangkan nantinya menuju kepada tahun 2019 adalah tahun di mana virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China, yang kemudian menyebar ke negara-negara lain. Bagaimana penyebaran dari virus ini? Yaitu melalui droplet atau percikan air liur dari orang yang terinfeksi oleh penyakit virus ini apabila orang tersebut batuk, bersin, atau menghembuskan nafas. Dan kita juga bisa tertular penyakit virus ini apabila kita menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi. Apa yang kita rasakan apabila kita terinfeksi oleh penyakit ini? Virus ini terutama menyerang saluran pernafasan. Jadi yang kita alami, yang kita rasakan mirip seperti gejala flu, yaitu kita merasakan demam, sakit kepala, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan ada juga yang mengeluh diare, konjungtivitis atau sakit mata, hilangnya rasa penciuman, hilang rasa pengecapan, dan apabila infeksi ini berlanjut terus, kemudian orang tersebut akan merasakan sesak nafas. Apa yang harus kita lakukan untuk mengetahui apakah kita terkena penyakit virus ini atau tidak? Bapak, Ibu, dan adik-adik bisa ke rumah sakit, klinik, atau laboratorium terdekat yang tentunya menyediakan pemeriksaan atas virus ini. Tentunya kita semua tidak ada yang mau terkena penyakit virus ini, bukan? Apa yang harus kita lakukan supaya kita terhindar dari penyakit virus ini? Itu yang pertama, kita dapat menggunakan masker seperti ini, dan kemudian rajin mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun. Apabila tidak tersedia air dan sabun, kita bisa menggunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol dengan kadar minimal 60%. Kemudian yang ketiga, kita perlu menerapkan yang namanya physical distancing, yaitu jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain, karena kita tidak tahu apakah orang tersebut terkena penyakit virus ini atau tidak. Kemudian hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum kita mencuci tangan. Dan yang terakhir, yang paling penting, yaitu kita perlu menjaga stamina tubuh kita dan perlu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita untuk kita bisa melawan virus ini, yaitu dengan cara makan makanan yang bergizi, minum vitamin, olahraga yang teratur, istirahat tidur yang cukup, jangan begadang, dan perlu juga berjemur matahari pagi, itu juga membantu. Demikian penjelasan singkat dari saya berharap bisa
memperlengkapi adik-adik dan Bapak Ibu sekalian. Dan mari kita berdoa bersama-sama supaya COVID-19 ini bisa segera tertangani dengan baik, dengan cepat, dan tentunya kita semua terhindar dari tertularnya penyakit virus ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman, biarpun keadaan kita sekarang seperti ini, tapi kita tidak boleh kehilangan semangat untuk beraktivitas, apalagi untuk beribadah. Karena gereja kita juga mengadakan ibadah-ibadah online loh. Benar kan gak sih? Coba kita dengarkan apa kata Pak Pendeta berikut ini. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Saat ini saya mau menjelaskan tentang situasi pandemi COVID-19 yang melanda di seluruh dunia dan apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama-tama harus disadari bahwa setiap kita saat ini sedang hidup di dunia yang sedang jatuh ke dalam dosa. Akibatnya sakit penyakit itu bisa melanda seluruh umat manusia. Segala kesulitan, penderitaan, dan berbagai kesusahan itu bisa datang dan pergi dalam kehidupan umat manusia. Secara khusus yang dialami pada saat ini dalam situasi pandemik secara global, COVID-19 dialami oleh seluruh umat manusia, besar, kecil, kaya, miskin, apapun warna kulit, bangsa apapun, semua mengalami dampaknya. Seperti yang adik-adik alami saat ini. Cara adik-adik bersekolah sekarang berbeda. Harus dilakukan di rumah, ditemani oleh mama secara online. Cara adik-adik beribadah di sekolah minggu Starkid juga berubah, harus dilakukan secara online. Demikian juga cara adik-adik berlibur, melakukan refreshing beserta keluarga, saudara-saudara, famili, dan teman-teman, semua berubah. Nah, dalam situasi seperti ini, adik-adik jangan berpikir jangan-jangan Tuhan sedang marah kepada umat manusia atau Tuhan sudah cuek, diam saja dalam situasi ini. Tidak sama sekali. Tuhan tetap berkuasa, berdaulat, mengatur jalannya sejarah kehidupan manusia. Tapi kita sedang mengalami satu bentuk musim demi musim kehidupan. Seperti yang saat ini dialami oleh kita semua, kita sedang masuk dalam musim hujan. Kita mendengar di mana-mana ada yang kebanjiran, ada yang rumahnya bocor. Tapi kita juga percaya bahwa musim hujan ini akan segera berakhir, berganti dengan musim panas. Begitu juga masa pandemi global COVID-19 ini, kita percaya pasti nanti akan ada akhirnya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan sambil menantikan masa COVID-19 ini segera berakhir? Yang pertama, adik-adik harus senantiasa bersyukur, bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah kasih-Nya, kuasa-Nya, kebaikan-Nya. Yang kedua, adik-adik jangan berhenti berdoa dan selalu berharap pada Tuhan Yesus. Karena Dia adalah gunung batu kita, kekuatan kita, andalan kita. Dan akhirnya adik-adik juga harus selalu jaga kesehatan, jaga makanannya, selalu menggunakan masker, selalu menjaga jarak, selalu bercuci tangan, memiliki gaya hidup yang bersih. Itulah yang dapat Kak berikan mengenai apa yang harus dilakukan selama masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus berkati. Nah, tuh kan, kita masih bisa merayakan Natal, Del. Iya ya, tahun lalu kan saat kita merayakan Natal di gereja penuh dengan persembahan tarian kan. Nah, kali ini teman-teman Star Kids juga akan mempersembahkan tarian istimewa untuk Tuhan Yesus. Yuk kita saksikan bersama-sama. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love Him. I just want to lift my heart in
think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just wanna lift my hands and say that I love him. I just wanna lift my heart in praise. And I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna remember everything that the Lord has done. I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna remember everything that the Lord has done. I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna be Wah, Wele-wele sampai keasikan gitu kamu gak sih? iya dong teman-teman, tadi larinya keren banget. Iya dong, kalau untuk Tuhan Yesus harus selalu memberikan yang terbaik dan semangat. Top deh. Tapi kayaknya masih ada yang kurang deh gak sih? Gimana kalau kita ajak teman-teman di rumah untuk memuji dan juga melompat buat Tuhan Yesus? Yeah, aku suka banget memuji Tuhan. Mari teman-teman di rumah juga ya, kita bersama-sama memuji Tuhan. Shalom. Wah, kayaknya kurang semangat nih. Wow. Hari ini Kak Sherly senang sekali lihat Kak Siska, Semi, Sioni, dan Kak Aca. Wow, semuanya cakep dan cantik-cantik. Pasti dong Kak Sherly. Aduh, Kak Sherly bingung. Ini semuanya cantik-cantik dan ada yang pakai bando, ada yang pakai topi. Ini kita ngapain ya ada di sini? Acara apa ya? Acara apa ini? Hah, Semi? Apa? Merayakan Natal. Oh, betul sekali. Sioni merayakan apa? Oh iya betul. Kita merayakan hari Natal. Makanya kita semuanya pada cantik-cantik ya dan cakep-cakep Iya ya. Kak Sherly. Iya. Nah, ayo sebelum kita mau menyanyi, mau bersorak bagi Tuhan, Kak Sherly mau dengar dulu semangatnya deh. Adik-adik yang di sini dan adik-adik yang ada di rumah. Oke Kak Sherly. Oke, siap semuanya? Sorak bagi dia. Mana orangnya? Kasih jempolnya. Jagoan kita. Jagoan kita. Star Kid. Ayomi. Star Kid. Ayo adik-adik semuanya yang ada di rumah bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hey. Ayo semangat adik-adik. Ayo adik-adik yang di rumah semuanya berdiri ya. Hai, siapkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih.
adik-adik. Kita semangat ya semuanya ya. Karena ini hari Natal, jadi semuanya harus semangat. Lahirnya Almasih. Hai, Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Lahirnya mana suaranya adik-adik? lahirnya Almasih. Yeay! Wah, kakak-kakak dan adik-adik, pasti adik-adik yang di rumah masih semangat untuk Pasti dong Kak Sherlyn. iya, masih bersemangat untuk menyanyi memuji Tuhan. Karena hari ini hari ini Natal. iya, hari ini hari Natal. Oke, kalau begitu semuanya kita harus lebih semangat lagi. Ayo adik-adik, ayo semuanya goyang ya. Ayo tangannya diangkat naik. Yeay. Haleluya. Muliakan
Kamu tahu nggak? Mungkin banyak orang di luar sana sedang mengalami kegelapan loh. Atau mungkin teman-teman kita di rumah sedang mengalami masa-masa gelap. Hah? Gelap? Mati lampu maksudnya, Del? Bukan. Kegelapan dalam kehidupan kita diibaratkan saat kita sedang dalam banyak masalah, kekecewaan, putus asa, atau mungkin bahkan sakit penyakit. Oh, gitu ya yang namanya kegelapan. Iya, dan kamu tahu nggak? Aku punya kabar baik loh. Apa tuh kabar baiknya, Del? Kabar baiknya adalah meskipun teman-teman di rumah sedang mengalami masa-masa gelap, tapi Tuhan Yesus datang ke dunia dan membawa terang. Tuhan Yesus adalah terang dunia. Nah, sekarang waktunya kita menyalakan lilin Natal. Yeay! Aku suka banget menyalakan lilin Natal. Bagi teman-teman yang gak punya lilin Natal di rumah, teman-teman bisa menggunakan flashlight dari HP ya. Mari teman-teman kita bersama-sama berdiri. The stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Made the world in sin and never burning till He appeared and the soul fell asleep. A trail of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. On your knees, oh hear the angels' voices. Led by the light of faith, serenely beaming, with glowing hearts, by His cradle we stand. Led by the light of a star sweetly gleaming, here come the wise men from the Orient land. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angels' voices. On night
lihat tadi, Del, aku bisa membayangkan semua teman-teman serentak menyalakan lilin Natal, merayakan momen bahwa Tuhan Yesus lahir ke dunia sebagai terang yang bercahaya menerangi hidup kita, dari yang kelam menjadi terang bercahaya. Puji Tuhan. Nah, teman-teman, sekarang kita berdua ingin mengajak teman-teman semua untuk menyaksikan film Natal. Apa? Film Natal, Del? Aku nggak tahu loh kalau misalnya ada film Natal. Iya, film Natal, tapi teman-teman di rumah duduk dengan baik dan tenang ya, karena filmnya bakalan keren banget. Yang main juga kakak-kakak dan teman-teman kita. Wah, jadi penasaran. Langsung aja yuk teman-teman, kita saksikan filmnya. Udah nggak sabar nih, Del. Oke. Hidup adalah pilihan. Apa yang kita jalani hari ini adalah hasil pilihan kita di hari kemarin. Setiap hari kita diperhadapkan pada banyak pilihan yang tidak bisa kita hindari. Hitam atau putih, panjang atau pendek, baik atau buruk, surga atau neraka. Kita bebas memilih, namun jangan lupa akan selalu ada akibat dari pilihan itu. Dibutuhkan hikmat dan tuntunan dari Tuhan agar kita bisa memilih yang terbaik untuk masa depan kita. Karena semua yang kita pilih hari ini akan menjadi cerita di hari esok. Mama, coba lihat, aku dapat ini. Apa itu sayang? Coba mama lihat. Wah, album ya? Wah, ini mama tahu nih fotonya. Tunggu dulu, Ma. Tunggu dulu. Kenapa, Pak? Papa punya ide. Apa tuh, Pak? Kita main tebak-tebakan di gambar ini. Tebak-tebakan dengan foto-foto ini? Ayo, yuk. Wah, saya ingat foto ini. Iya, ini mama foto waktu papa pulang bawa hadiah. Betul, Ma. Nih, hadiahnya masih ada. Lucu ya? Loh, ini kan waktu papa bawa pulang tiket kemana ya? Tiket apa? Ke Bali, mah. Oh iya, bener. Gimana kerjaan hari ini, Pak? Puji Tuhan, semua penjualan kita terus meningkat. Pak, puji Tuhan ya. Semua kan anugerah Tuhan. Syukurlah. Oh iya, Papa punya kabar gembira nih buat kalian semua. Apa tuh, Pak? Nih, buat Noel. Yeay, terima kasih, Papa. Ini buat Meme. Iya. Ini buat Mami. Wah, Mami juga dapet Iya. ternyata. Papa punya satu lagi kejutan buat kalian. Apa tuh, Pak? Ma, tasnya dulu dong. Pak. Akhir bulan ini Apaan tuh ya? pergi liburan. Terima kasih Papa sayang. Oh iya benar. Saya benar. Senang sekali ya kembali. Kita buka foto selanjutnya, Mas. Iya. Mama ingat nih Pak. Lagi tegang-tegangnya. Iya benar, Ma. Ih Papa, coba lihat Pak. Yang kena COVID-19 makin bertambah. Aduh. Iya, Ma, betul. Bahkan angka kematian terus meningkat, Ma. Iya loh, aduh Mama takut kalau kayak gini gimana Pak?
kerjaan gimana? Iya, ini Papa lagi kerja nih, Ma. Lihat, omset penjualan kita tahun ini terus menurun, Ma. Aduh Tuhan, Papa coba pikir, sekarang semuanya kita serba terbatas. Sekolah online, ya kan? Iya. Kerjaan, jualan semua online juga. Betul. Jadi ini lagi Pak, gereja kita ibadah juga online. Betul. Udah gitu kan kalau online otomatis kan karyawan pasti banyak yang berkurang Pak. Betul, Ma. Ini saja karyawan swasta sebagian banyak dirumahkan, Ma. Banyak dirumahkan. Betul. Astaga, kita harus banyak-banyak berdoa Pak. Betul. Itu hari kalau nggak salah, lagi meningkatnya COVID-19, Ma. Iya bener ya. Ih, serem. Mama, aku ingat foto ini. Coba Mama lihat. Wah, lihat nih Papa sampai lemes nggak berdaya ya. Tuh kan Pak, demam kamu belum turun-turun Pak. Udahlah, Papa tuh nggak usah khawatir, nggak usah terlalu pikirin omset-omset di kantor, penjualan. Tuhan pasti pelihara kita Pak. Tuhan pasti mengasihi kita. Kita harus tetap percaya, Pak. Mendingan kita berserah kepada Tuhan. Burung-burung di udara Tuhan pelihara. Kita juga pasti Tuhan pelihara. Apa yang tenang ya? Dek, ayo kita doakan Papa yuk. Ayo Kak. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Tuhan Yesus, Engkau memberkati Papa Noel supaya pekerjaannya lancar terus ya Tuhan. Engkau juga memberkati supaya Papa Noel selalu sehat dan kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Loh, ini Meme loh, lagi berdoa ya sayang. Iya, waktu itu kan aku berdoa sambil nangis supaya Papa sembuh. Oh, kesian anak pintar. Ayo kita buka foto selanjutnya. Ayo Kak. Wah, Papa ingat foto ini. Bikin malu-malu Papa aja. Tambah ganteng ya Pak, marah-marah ya. Kita harus berdoa sama Tuhan. Berdoa katamu, Ma. Apakah itu jawabannya? Loh, Papa nggak bisa kasih contoh yang baik. Alah. Bukan gitu Papa. Pak, jangan Pak. Kamu itu, Ma. Lihat, anak-anak semua datang lihat kita. Apa itu, Ma? Coba lihat. Iya nih, waktu itu kan Papa kacau banget, dikit-dikit marah, emosi, frustasi, pekerjaan aja terus diurusin, nggak mau berdoa, sampai-sampai Papa stres jadi sakit ya. Iya. Ini nih, siapa yo? Oh iya, Kak Noel waktu itu marah-marah sama aku. Kamu tuh ya. Kak Noel. Ya, saya sama Noel sempat salah langkah, Salah memilih salah apa? memilih, iya betul, salah respon, akhirnya jadi seperti itu ya. Iya, tapi puji Tuhan Mama juga bersyukur ya Pak. Melalui banyak kejadian, Mama bisa, keluarga kita bisa dipulihkan, kita bisa dikuatkan. Mama selalu berdoa, menangis di kaki Tuhan. Mama tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong keluarga kita. Terima kasih, Ma.
Hamba minta Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesembuhan buat suami hamba. Hamba percaya Tuhan. Kita lihat foto selanjutnya. Wah, aku ingat foto ini. Waktu aku lagi bingung, aku telepon Kak Kenneth. Gitu ya? Iya. Aduh, pinter anak mama. Gimana cerita hidup Noel di hari esok? Apakah menjadi kesaksian dan berkat atau sebaliknya? Semua itu ditentukan dari pilihan hidup yang Noel ambil hari ini. Terima kasih Kak Kenneth. Noel sudah bisa curhat dengan Kak Kenneth. Habis ini Noel meminta maaf kepada Mama dan Meme. Untung ada Kak Kenneth ya, Kak? Iya. Iya. Dan Papa juga sempat dalam kebingungan. Iya ya. Tapi puji Tuhan ya, Pak. Iya, Mah. Itu hari Papa dalam keadaan bingung. Bahkan gak tahu lagi Papa harus kemana. Dan ketika Papa ikuti ibadah online, Papa dengar firman, di situ hati Papa tersentuh mendengarkan khotbah pengajaran yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Mengapa banyak keluarga hancur? Karena pribadi-pribadi tidak belajar untuk mengikuti apa yang diperintah Tuhan, tidak menjalankan aturan-aturan itu. Ketetapan-ketetapan, ada hukum-hukum Tuhan yang harus dilaksanakan, saudara. Ketetapan-ketetapan yang harus dipraktekkan. Tuhan mendesain keluarga. Yang pertama supaya kita bisa menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Yang kedua, kita bisa mewariskan legacy, warisan-warisan yang terbaik. Yang pertama iman. Yang kedua, ilmu yang baik, yang Tuhan ajarkan. Kebenaran-kebenaran yang harus kita mengerti. Ayo kita buka foto selanjutnya. Wah, ini foto favorit Papa. Iya ya, foto kita lagi liburan. Iya. Wah, lihat tuh. Kita main kejar-kejaran ya. Iya. Itulah Pak, gak sia-sia kita berharap sama Tuhan. Dan yang penting dalam keadaan apapun, kita terus belajar memilih yang benar. Supaya apa yang kita ceritakan hari ini tentang hari kemarin, itu adalah hal-hal yang benar. Adik-adik bersama papa mama di rumah tentunya tadi sudah menyaksikan bersama film Besok Kita Cerita tentang hari ini di dalam ibadah Natal online Star Kids IOM Philadelphia hari ini. Bagaimana cerita hidup kita di hari esok dan bahkan masa depan kita. Apakah itu bisa menjadi kesaksian yang menginspirasi, kesaksian yang menguatkan dan memberkati kehidupan orang lain, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan lewat kehidupan kita. Semuanya itu ditentukan dari setiap pilihan hidup yang kita ambil hari ini. Ada sebuah kalimat bijak yang Kak Kenneth sangat suka, yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Pastor John C. Maxwell. Kalimat bijaknya berbunyi demikian: hidup adalah 10% yang terjadi atas kita, dan 90% bagaimana kita bisa memberikan reaksi terhadap hal tersebut. Tahukah papa mama, tahukah adik-adik semua hari ini, ternyata bagaimana kita mengambil sebuah pilihan dalam kehidupan kita hari ini jauh lebih penting daripada apa yang menjadi keadaan atau situasi yang kita sedang hadapi dalam kehidupan kita. Hari ini benar Tuhan Yesus punya rancangan yang terbaik atas kehidupan kita dan keluarga kita. Tidak peduli apapun yang menjadi keadaan atau situasi dalam kehidupan kita dan keluarga kita di momen Natal hari ini. Benar apa yang menjadi rancangannya atas kehidupan kita dan keluarga kita bukanlah rancangan kecelakaan, namun memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan seperti yang disampaikan di dalam kitab Yeremia 29 ayat yang ke-11. Tapi tahukah papa mama, tahukah adik-adik semua,
hari ini semuanya itu kita bisa alami dalam kehidupan kita dan kehidupan keluarga kita. Ketika kita mau mengambil sebuah pilihan hidup yang benar, sesuai dengan apa yang menjadi kehendak firman-Nya untuk kita lakukan, tidak tergantung dari kondisi dan keadaan situasi dalam hidup kita hari ini. Meskipun keadaannya sulit, meskipun keadaannya kurang baik, situasinya buruk sekalipun, Tuhan rindu setiap kita untuk bisa mengambil pilihan yang benar. Karena ada yang menjadi bagiannya Tuhan, tapi juga hari ini ada yang menjadi bagiannya kita sebagai anak-anaknya untuk bisa lakukan, kerjakan dalam kehidupan kita. Yaitu untuk apa? Untuk mengambil pilihan hidup yang benar. Apalagi di tengah keadaan yang sulit dan buruk sekalipun. Biar hari ini pilihan yang benar yang kita ambil dalam kehidupan kita tidak bergantung dari musim kehidupan kita. Tahukah saudara, tahukah adik-adik semua, ketika hari ini kita mengambil pilihan yang salah di dalam kehidupan kita, pada awalnya pilihan yang salah yang kita ambil mungkin untuk sesaat terasa menyenangkan. Namun pada akhirnya itu akan mendatangkan masalah yang jauh lebih besar dan penyesalan yang mendalam dalam kehidupan kita hari ini. Contohnya, kita sebagai orang tua, ketika kita menghadapi sebuah masalah dalam kehidupan kita, apa yang menjadi respon hidup kita? Kita mungkin mengambil pilihan yang salah untuk tidak menahan emosi kita, amarah kita. Ketika kita sedang marah terhadap anak kita mungkin. Firman Tuhan dengan jelas tidak pernah melarang kita untuk marah loh. Ketika ada kesalahan, ketika ada sesuatu yang perlu ditegur, tentunya wajar kita marah, wajar kita menegur. Namun firman Tuhan katakan dengan jelas jangan sampai hari ini kemarahan kita membuat kita jatuh dalam dosa. Efesus 4 ayat yang ke-26. Dan ketika kita tidak bisa menahan emosi kita ketika kita sedang marah terhadap anak kita, mungkin awalnya terasa menyenangkan. Kenapa? Karena kita merasa mungkin ketika kita sudah meluapkan emosi kita karena kita marah, membuat kita bisa lega. Tapi tahukah saudara, ketika kita tidak bisa menahan emosi kita ketika kita sedang marah, maka pada akhirnya itu akan mendatangkan masalah dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Mungkin hubungan kita dengan anak kita bisa jadi kurang baik karena anak-anak kita mungkin terluka, bahkan kepahitan karena perkataan yang kasar yang kita mungkin secara tidak sengaja kita keluarkan, kita ucapkan, atau lewat perbuatan kita. Hari ini ayo kita belajar sebagai orang tua, kita pilih yang benar, supaya hari ini kalaupun ada masalah dalam keluarga kita, hidup kita tidak jadi tambah bermasalah di tengah kehidupan kita yang sudah bermasalah. Ayo belajar, pilih yang benar. Atau mungkin kita sebagai anak-anak hari ini, kita sebagai siswa di sekolah, sebagai murid, kita memilih pilihan yang salah ketika kita ada tugas dari sekolah, karena kita tidak tahu cara mengerjakannya, atau kadang ada perasaan malas, capek, akhirnya kita ambil jalan pintas. Kita memilih pilihan yang salah, yaitu untuk menyontek pekerjaan teman kita. Dan akhirnya apa? Mungkin di awal ketika kita menyontek, kita merasa senang untuk sesaat. Kenapa? Karena setidaknya pekerjaan rumah kita selesai, PR kita selesai, dan kita tidak harus kumpulnya terlambat. Kita bisa kumpul tepat waktu, tidak harus dimarahin guru. Kita juga tidak takut dapat nilai jelek. Kenapa? Karena pekerjaan teman kita yang kita contek pasti sudah terjamin, pasti dapat nilai bagus. Tapi ketika kita sebagai anak-anak, sebagai murid di sekolah, adik-adik semua terus mengambil pilihan yang salah, yaitu untuk mencontek, kita tidak belajar sadar. Akhirnya kita merasa biasa, nyontek itu gak apa-apa. Kebiasaan sudah jadi gaya hidup, terbiasa nyontek. Akhirnya apa-apa nyontek, malas belajar, tidak lagi mau coba berusaha untuk belajar. Dan pada akhirnya ketika datang ujian, apalagi ujian mendadak, karena kita keseringan nyontek, kita tidak pernah belajar,
Akhirnya apa? Kita gagal dalam ujian kita. Kita tidak bisa menjawab soal-soal yang diberikan. Kita bisa tinggal kelas. Dan pada akhirnya kita menyesal. Atau mungkin hari ini ketika kita mengambil pilihan yang salah, kita menyelesaikan masalah dengan kebohongan. Kita pikir dengan bohong bisa menyelesaikan masalah. Mungkin untuk sesaat pilihan untuk bohong itu bisa menyenangkan kita. Kenapa? Karena kita berpikir kita terhindar dari masalah atas kebohongan kita. Orang bisa percaya dengan apa yang kita katakan. Tapi tahukah adik-adik, tahukah papa mama semua, ketika kita lakukan hal ini terus, maka kebohongan kita satu kali akan terbongkar. Kita akan bisa mendapatkan masalah yang jauh lebih besar karena pilihan kita yang salah untuk berbohong. Dan akhirnya kita jadi orang-orang anak-anak Tuhan yang tidak bisa dipercaya. Sehingga apa? Sehingga pada akhirnya kita menyesal. Makanya hari ini setiap papa mama sebagai orang tua dan setiap adik-adik sebagai anak-anak, ayo jangan sampai kita mengambil pilihan hidup yang salah. Apalagi di tengah keadaan situasi hidup kita yang sudah ada masalah hari ini. Biar hari ini sebelum kita mengambil sebuah pilihan, kita pikirkan baik-baik terlebih dahulu. Biar kita pertimbangkan terlebih dahulu. Dan bahkan kita doakan terlebih dahulu. Kenapa? Karena setiap pilihan yang kita ambil itu akan mendatangkan akibat, ada konsekuensi ke dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata ketika kita menabur, kita akan menuai. Galatia 6 ayat yang ke-7. Hari ini ketika setiap saudara, setiap anak-anak semua mau menuai hasil yang benar, tentunya kita harus menabur pilihan yang benar. Tidaklah mungkin kita bisa hari ini menuai hasil yang benar ketika kita menabur sebuah pilihan yang salah dalam kehidupan kita. Di momen Natal, hari kelahiran Juru Selamat Tuhan Yesus ke dalam dunia yang kita rayakan bersama hari ini, kita bisa belajar dan diingatkan banyak tentang pentingnya sebuah pilihan yang benar yang perlu kita ambil dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Bayangkan hari ini kita bisa menerima karya penebusan dan keselamatan. Karena apa? Bukan karena kita yang terlebih dahulu untuk memilih percaya kepada Tuhan Yesus atau mengasihi Dia. Tapi karena Bapa di surga yang terlebih dahulu memilih mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, sebagai bentuk kasih-Nya yang begitu besar terhadap setiap kita, untuk lahir ke dalam dunia di momen Natal ini. Supaya apa? Supaya seperti yang Yohanes 3 ayat yang ke-16 katakan, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan bisa peroleh kehidupan yang kekal. Hari ini ayo kita belajar ambil pilihan yang benar dalam kehidupan kita. Karena hari ini kita bisa ada seperti hari ini, semua karena Tuhan Yesus. Karena Bapa di surga terlebih dahulu memilih untuk mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, dalam setiap kehidupan kita di momen Natal yang kita rayakan hari ini. Bahkan kalau kita membaca dalam kitab Matius 1 ayat yang ke-18 sampai ke-25 dan Matius 2 ayat yang pertama sampai ke-12, kisah seputar kelahiran Yesus. Dari sebelum Yesus lahir, kita tahu Yusuf yang adalah orang tua papa jasmani dari Yesus memilih untuk taat kepada perintah Tuhan yang disampaikan lewat malaikatnya untuk tetap bersama dengan Maria tunangannya, sampai pada akhirnya Tuhan Yesus pun lahir ke dalam dunia. Kemudian kalau adik-adik papa mama kita lebih lanjut baca di kitab Matius 2, kisah di mana para Majus yang melihat bintang yang bercahaya terang di langit timur sebagai tanda kelahirannya. Ketika mereka melihat bintang yang bercahaya terang di langit timur sebagai tanda kelahirannya, mereka memilih untuk mengikuti bintang tersebut. Bahkan di dalam perjalanan mereka mengikuti bintang tersebut, mereka memilih untuk tidak menyerah dengan keadaan situasi yang ada saat itu. Kenapa? Karena pada saat itu tentunya tidak seperti hari ini. Alat transportasi lengkap.
Hari ini ada ojek online. Hari ini ada pesawat terbang. Hari ini ada kendaraan mobil yang kita bisa gunakan untuk berpergian. Tapi pada zaman itu tentunya tidak ada. Ada kesulitan, ada tantangan, tapi para Majus memilih untuk tidak menyerah. Hingga pada akhirnya mereka bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang sudah dilahirkan. Bahkan kalau kita baca Alkitab lebih lanjut, ketika mereka pulang pun, mereka memilih untuk taat kepada perintah Tuhan yang disampaikan oleh malaikatnya melalui mimpi. Untuk mereka bisa kembali tidak kepada Herodes. Untuk mereka kembali melalui jalan lain. Kenapa? Karena pada saat itu maksud dari Raja Herodes ingin tahu keberadaan Tuhan Yesus, bukan untuk ingin menyembah dia, tapi dengan tujuan yang jahat, ingin membunuh dia. Dari semua kisah Natal, kisah tentang kelahiran Tuhan Yesus, dan lewat film yang kita sudah saksikan bersama hari ini, kita bisa belajar bahwa setiap pilihan yang benar yang kita mau untuk pilih dalam kehidupan kita, mungkin tidak gampang, mungkin butuh bayar harga. Apalagi dalam keadaan situasi yang sulit yang kita sedang hadapi dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Yang adik-adik sedang hadapi, yang papa mama sedang hadapi. Di mana mungkin apa yang menjadi kenyataan dalam kehidupan keluarga saudara, dalam kehidupan adik-adik semua, tidak sesuai dengan apa yang adik-adik harapkan, apa yang saudara harapkan. Bahkan tidak sesuai dengan apa yang menjadi janji firman Tuhan atas kehidupan setiap saudara dan adik-adik semua. Tapi hari ini dengar, ketika setiap papa mama sebagai orang tua dan setiap adik-adik sebagai anak-anak, tidak peduli apapun yang jadi keadaan situasi dalam kehidupan saudara, adik-adik semua, bahkan kehidupan keluarga saudara, ketika kita mau pilih yang benar, mungkin butuh bayar harga, mungkin tidak mudah. Tapi ketika kita mau pilih yang benar, saudara harus percaya, adik-adik semua harus percaya bahwa pilihan yang benar yang kita pilih hari ini, itu semua pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan, akan mendatangkan kebahagiaan, akan mendatangkan keberhasilan dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Di momen Natal hari ini yang kita rayakan bersama, ayo pilih pilihan hidup yang benar. Apalagi ketika kita sedang hadapi masalah badai kehidupan yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita hari ini. Di hari itu, karena satu pilihan yang benar yang diambil oleh Bapa di surga, membuat seluruh kehidupan umat manusia berubah. Dari yang harusnya tidak punya pengharapan akan masa depan, akhirnya bisa punya pengharapan akan masa depan. Karena kelahirannya membawa pengharapan. Karena dia, Yesus, adalah pengharapan itu sendiri. Setiap kita yang harusnya tidak punya masa depan, karena hari ini setiap kita tentunya berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Tapi karena kelahirannya, dia lahir ke dunia. Dan dia mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa kita hari ini. Sehingga hari ini kita punya masa depan. Kita beroleh pengharapan di dalam dia. Begitupun dengan setiap kita, setiap papa mama sebagai orang tua, dan setiap adik-adik sebagai anak-anak hari ini. Hanya cukup dengan satu pilihan saja. Untuk tetap sabar mungkin, untuk belajar mengalah mungkin, untuk belajar menahan emosi mungkin, atau untuk belajar tetap setia mengasihi. Maka itu bisa mengubah keadaan hidup dan keluarga kita yang sedang diterpa badai kehidupan hari ini. Hanya cukup dengan satu pilihan, untuk berkata maaf mungkin, untuk melepaskan pengampunan meskipun tidak mudah. Tapi ketika kita mau ambil satu pilihan itu, meskipun tidak mudah, itu bisa memulihkan hubungan antara saudara dengan anak saudara yang mungkin sedang rusak hari ini, yang sedang jauh, sedang bermasalah. Bahkan hanya cukup dengan satu pilihan untuk mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Bagi setiap kita tentunya yang mungkin belum pernah mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam kehidupan kita, maka itu bisa mengubah
seluruh cerita kehidupan kita hari ini. Tahukah saudara, tahukah adik-adik semua, hanya cukup dengan satu pilihan benar saja. Katakan bersama Kak Kenneth, hanya cukup dengan satu pilihan yang benar saja yang kita mau ambil hari ini, maka itu bisa mengubah kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, dan cerita keluarga kita, cerita kehidupan kita di hari ini dan bahkan di hari esok. Cerita kita, cerita keluarga kita di hari esok bukanlah menjadi cerita yang buruk, yang mendatangkan kesedihan, tapi cerita keluarga kita di hari esok jadi cerita yang lebih baik, lebih indah bersama dengan Tuhan Yesus. Bahkan cerita kita, cerita keluarga kita di hari esok bisa menjadi cerita yang menginspirasi, yang menguatkan, dan bahkan jadi cerita yang memberkati kehidupan banyak orang, sehingga lewat kehidupan kita dan keluarga kita nama Tuhan dipermuliakan. Hari ini Kak Kenneth mau tutup dengan ini. Setiap kita di Natal yang kita rayakan hari ini, Tuhan ingatkan supaya hidup kita terus pilih yang benar. Supaya dalam kehidupan kita, kita jangan mengambil pilihan yang salah. Apalagi di tengah keadaan yang sulit yang mungkin Tuhan izinkan untuk kita alami dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara sebagai orang tua atau adik-adik sebagai anak-anak. Hari ini pilih yang benar. Kak Kenneth mau ajak setiap papa mama yang ikut bersama menemani setiap anak-anaknya untuk ibadah Natal online saat ini. Untuk kita sama-sama bangkit berdiri, adik-adik juga bisa bangkit berdiri. Hari ini memilih yang benar tidak gampang. Butuh bayar harga. Tapi ujung dari pilihan yang benar selalu mendatangkan kebaikan. Selalu mendatangkan keberhasilan. Bahkan ketika kita memilih yang benar, pilihan yang kita pilih mendatangkan kemenangan atas kehidupan kita. Meskipun hari ini kita belum menang, meskipun masalahnya belum selesai. Hari ini, ayo setiap papa mama, setiap orang tua, jangan salah mengambil pilihan. Pilih untuk tetap jadi teladan buat anak-anakmu di tengah pandemi yang tidak mudah seperti hari ini. Tetap setia mengasihi Tuhan, tetap setia beribadah, tetap setia bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, tetap setia mengasihi, memberi buat pekerjaan Tuhan. Karena saudara adalah teladan yang anak-anakmu bisa lihat. Hari ini sebagai anak-anak juga, adik-adik semua, ayo tetap pilih yang benar. Tetap pilih jadi anak-anak yang belajar mau menghormati orang tua. Belajar tetap memilih jadi anak-anak yang belajar mengasihi orang tua. Bahkan mendoakan ketika papa mama sedang dalam masalah kesulitan hari ini, dalam usaha pekerjaan mereka. Bahkan tetap jadi anak-anak yang memilih setia mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Bangun hubungan intim dengan Tuhan, tidak peduli apapun yang jadi keadaan adik-adik dan keluarga adik-adik hari ini. Hari ini bagaimana caranya kita bisa memilih yang benar? Hanya satu, adik-adik, papa mama semua. Kita perlu terus dekat dengan kebenaran. Kita perlu terus bangun keintiman dengan Tuhan lewat saat teduh setiap hari. Baca firman Tuhan, renungkan, pelajari. Karena hari ini kita tidak mungkin bisa memilih yang benar ketika kita tidak dekat dengan kebenaran dan kita tidak mengerti bahkan mengetahui kebenaran. Hari ini doa saya, doa Kak Kenneth, setiap keluarga-keluarga bisa dipulihkan, setiap keluarga-keluarga bisa berkemenangan, setiap hidup anak-anak bisa diubahkan. Karena ada satu pilihan yang benar yang hari ini mau diambil oleh setiap orang tua, setiap papa mama, dan setiap anak-anak adik-adik semua. Kita naikkan pujian ini. Kak Kenneth mau papa mama gandeng tangan anak-anaknya. Demikian juga adik-adik semua sebagai anak-anak gandeng tangan papa mama.
tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Semuanya angkat tangan, papa mama angkat tangan, adik-adik semua angkat tangan. Nyanyikan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Musik mengalun dengan lembut, setiap mata terpejam, setiap hati terbuka. Hari ini mungkin ada orang-orang tua, ada papa mama yang ketika di masa pandemi ini karena stres, karena beban kehidupan yang saudara harus pikul, sehingga kadang-kadang dalam menangani anak-anak saudara, mengajar, menemani untuk belajar, saudara mungkin tidak cukup sabar. Saudara mungkin memilih pilihan yang salah. Ketika anak saudara buat salah sedikit, saudara marah yang berlebihan. Saudara meluapkan emosi saudara sehingga membuat anak-anak saudara terluka, membuat anak-anak saudara menjadi sedih hari ini, menganggap bahwa kok papa mama begini ya. Hari ini belum terlambat. Hari ini Tuhan rindu nih Natal yang kita rayakan bersama. Ada pemulihan buat hubungan saudara dengan anak-anak saudara. Kalau saudara hari ini mau berkata, Tuhan ampuni aku mungkin sudah pernah mengambil pilihan yang salah selama pandemi ini terhadap anak-anakku, bahkan terhadap usaha pekerjaanku. Aku mungkin sudah ambil jalan pintas. Dan saudara disadarkan lewat firman Tuhan hari ini. Dan saudara mau berkata, Tuhan ampuni aku. Aku mau menjadi orang tua yang jadi teladan dalam setiap tingkah lakuku, dalam setiap perkataan, perbuatanku. Angkat satu tangan saudara, letakkan satu tangan di dada. Saya rindu berdoa buat saudara. Bahkan hari ini Kak Kena juga rindu berdoa buat setiap adik-adik, setiap anak-anak yang mungkin adik-adik di rumah pernah memilih pilihan yang salah selama pandemi ini. Adik-adik tidak cukup mengerti keadaan orang tua adik-adik. Adik-adik mungkin memilih untuk malas-malasan belajar. Padahal papa mama sudah menyekolahkan adik-adik dengan biaya yang mahal. Adik-adik mungkin sudah memilih untuk tidak belajar taat sama papa mama. Padahal papa mama sudah berusaha bekerja keras untuk bisa menghidupi kehidupan adik-adik hari ini. Atau adik-adik mungkin sudah memilih untuk hidup jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Karena mungkin ada masalah yang adik-adik harus hadapi yang membuat adik-adik kecewa. Adik-adik marah sama Tuhan. Tapi hari ini adik-adik diingatkan, disadarkan. Adik-adik mau berkata, Tuhan ampuni aku. Aku mau kembali sama Tuhan. Aku mau pilih pilihan yang benar. Aku mau jadi anak-anak Tuhan yang taat sama papa mama, menghormati, mengasihi Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan. Tidak peduli apapun yang jadi keadaan dalam keluargaku, dalam hidupku hari ini.
Angkat juga satu tanganmu dan taruh satu tangan di dada. Kak Kenneth mau berdoa. Tuhan, Engkau yang melihat setiap tangan-tangan papa mama, setiap orang tua yang diangkat dan diletakkan di dada. Demikian juga buat setiap anak-anak, setiap adik-adik di rumah yang mengangkat satu tangannya dan meletakkan satu tangannya di dada. Roh Kudus, Engkau sudah menjamah setiap hati mereka, setiap hati orang tua dan setiap hati anak-anak. Hamba-Mu percaya lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, setiap kita diingatkan untuk terus memilih pilihan hidup yang benar, supaya bagaimana cerita kehidupan kita, keluarga kita di hari esok bukan jadi cerita yang tidak jadi berkat, bukan jadi cerita yang buruk atau mendatangkan kesedihan, tapi bisa jadi cerita yang membawa kesaksian, yang menginspirasi, yang menguatkan, bahkan memberkati kehidupan banyak orang. Tuhan, Engkau memberkati setiap keluarga-keluarga jemaat GBI Philadelphia, anak-anak Star Kids Ayomi Philadelphia, dan seluruh keluarga yang menonton ikut ibadah Natal online Star Kids Ayomi Philadelphia hari ini. Biar hubungan orang tua dan anak yang sebelumnya rusak, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Setiap pekerjaan, usaha orang tua, bisnis yang macet, hamba-Mu berdoa, lancar kembali dalam nama Yesus. Bahkan setiap anak-anak yang mungkin hari ini ngalami stres di rumah, mereka sudah ambil pilihan yang salah, hamba-Mu berdoa, biar Tuhan yang pulihkan kehidupan mereka. Biar setiap anak-anak-Mu bisa jadi anak-anak yang jadi berkat dalam keluarga mereka. Anak-anak yang tetap menghormati orang tua mereka, tetap mengasihi Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan, tetap membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Engkau yang memberkati setiap keluarga-keluarga Tuhan. Hamba-Mu lepaskan berkat khusus kepada setiap keluarga-keluarga yang ikut ibadah Natal online Star Kids Ayomi Philadelphia hari ini. Biar apapun yang menjadi kebutuhan mereka, kebutuhan setiap orang tua, setiap papa mama, dan setiap anak-anak, setiap adik-adik semua, Tuhan yang cukupkan. Engkau yang memberkati usaha pekerjaan, studi dari anak-anak-Mu hari ini. Biar lewat setiap kehidupan kami terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mampukan setiap kami lewat pertolongan Roh Kudus-Mu untuk kami bisa, Tuhan, terus mengambil pilihan hidup yang benar. Ingatkan kami ketika kami salah, tegur kami ketika kami sudah memilih yang salah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap adik-adik yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Berapa banyak setiap orang tua, papa, mama, adik-adik yang diberkati hari ini. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Halo adik-adik, gimana tadi filmnya? Seru banget kan? Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia untuk kita semua. Karena itu, di momen Natal ini, Kak Tina mau mengajak setiap adik-adik untuk mengembalikan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Saatnya kita akan memberikan persembahan Natal buat Tuhan Yesus. Bagi setiap adik-adik yang rindu memberikan persembahan Natalnya, dapat menyalurkannya melalui nomor rekening berikut ini. Mari memberi dengan sukacita, sukarela, dan penuh ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Hah? Ini di mana? Del! Wah, kita ada di mana ini gak sih? Ada lampu dan bayi. Mengingatkan aku kepada suatu peristiwa. Tapi apa ya? Aku ingat Del. Ini seperti tempat di mana Tuhan Yesus lahir. Iya benar. Ngomong-ngomong teman-teman, tadi itu filmnya keren banget ya. Del, kamu belajar sesuatu nggak dari film tadi? Bukan cuma sesuatu lagi gak sih? Tapi banyak hal yang dapat kita pelajari dari film tadi. Nah teman-teman, saatnya kita akan mengumumkan pemenang-pemenang lomba kostum dengan atribut Star Kids. Siap-siap ya, kali aja teman-teman beruntung mendapatkannya. Oke, nah ini dia nama-nama pemenangnya.
Selamat ya buat teman-teman yang jadi pemenangnya. Jangan lupa untuk selalu mengikuti ibadah Star Kids setiap hari Sabtu melalui YouTube channel Star Kids Sayumi Philadelphia. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti Saat Teduh bersama Star Kids melalui link yang ada di bawah ini. Ya, nggak terasa udah mau berpisah sama teman-teman. Iya, seru banget bisa nemenin teman-teman Star Kids. Nah, teman-teman, terima kasih ya sudah mengikuti ibadah Natal bersama kami. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan sanggup memulihkan kita, kota kita, bahkan bangsa kita. Senang sekali saya Gasi dan saya Dela sudah nemenin teman-teman Star Kids. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di Natal Star Kids tahun depan yang pastinya akan lebih banyak kejutan menarik lagi. Sampai jumpa teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. See you. Yuk kita lihat-lihat lagi. Ayo.